Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sedikit materi Pak ya. Ini tentang reward dan punishment. Jadi sekilas Pak, kalau di tahun 2017 sampai 2019 itu di kementerian itu hanya mendapatkan reward seperti itu Pak ya. Tapi di tahun 2020 ini ada semacam kayak tambahan gitu ya. Yang tadinya cuma dapat reward, sekarang ada yang namanya punishment. Jadi untuk kementerian yang memang di tahun-tahun sebelumnya tidak pernah melaporkan aplikasi smart itu, sebaiknya segera memperbaiki laporannya. Nah, kemudian kategorinya di sini ada sangat baik, baik dan kurang baik. Nah, di sini nanti ketika kementerian itu dapat kategori sangat baik, itu bisa diusulkan untuk mendapatkan reward. Nah, untuk kategori yang baik itu tidak mendapat reward dan juga tidak mendapatkan punishment. Nah, untuk yang kurang baik itu nanti bisa kemungkinan bisa mendapatkan sanksi. Nah, selanjutnya di sini reward dan sanksinya ya. Untuk penghargaan atau rewardnya itu yang pertama adalah piagam, jadi diberikan semacam piagam. Kemudian yang kedua publikasi. Kemungkinan publikasi ini ditampilkan di website Kemenkeu ya, seperti itu. Kemudian penghargaan yang selanjutnya adalah diberikan insentif, yaitu tambahan anggaran kegiatan seperti yang sudah diterapkan di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk sanksinya ini yang baru Pak. Di sini ada teguran tertulis, ya mungkin semacam surat dari Kementerian Keuangan gitu Pak ya ke kementerian lembaga. Kemudian ada publikasi, ya kemungkinan saat kira nilainya kurang tadi dipublikasikan lewat website Kemenkeu seperti itu. Kemudian ada disinsentif, yaitu pengurangan pagu anggaran. Ya ini mungkin jadi perhatian teman-teman kementerian ya. Karena di tahun 2020 ini sudah akan dijalankan sistem punishment-nya itu. Nah, ini jangka waktu proses penghargaan dan rewardnya itu ya. Di Januari sampai Desember 2020 itu periode pelaporan capaian outputnya. Kemudian di 1 Januari sampai 25 Februari 2021 itu semacam konfirmasi ya. Jadi di level eselon dan kementerian itu melakukan konfirmasi data yang sudah diinputkan oleh level Satker. Kemudian di tanggal 26 sampai tanggal 12 Maret 2021 yaitu penarikan data ya. Jadi teman-teman sudah tidak bisa menginputkan data lagi. Kita akan memformulasikan untuk menghasilkan suatu nilai kinerja. Nah, kemudian tanggal 15 sampai 31 Maret 2021 itu nanti ada semacam KMK ya. Ya, di dalam KMK itu di dalamnya terdapat kementerian-kementerian yang mendapatkan reward ataupun yang mendapatkan punishment. Nah, selanjutnya di tanggal 1 April sampai tanggal 31 Desember 2021 itu ya pelaksanaan reward dan punishment-nya tadi. Mungkin itu sekilas reward dan punishment Pak. Kemudian selanjutnya integrasi smart dengan IKPA. Nah, di sini ada 3 jenis integrasi ya. Yang pertama itu yang sudah jalan ya, integrasi dashboard nilai kinerja. Yaitu yang tadi seperti yang dijelaskan Pak Gede bahwa nilai IKPA tampil di aplikasi smart, nilai kinerja smart tampil juga di aplikasi IKPA Unsumpan, seperti itu. Kemudian yang kedua integrasi database, kita masih koordinasi. Kemudian integrasi aplikasi ini nanti masih dikomunikasikan Pak, mungkin seperti itu. Kemudian di sini adalah ketampilan ini ya, tampilan dashboard IKPA yang ada di aplikasi smart seperti ini ya. Di sebelah kiri ada nilai kinerja smart, di sebelah kanan ada nilai kinerja IKPA. Nah, begitu juga nanti di aplikasi Omspan IKPA-nya ya. Di sana ada nilai kinerja aplikasi smart ya, yang di sebelah kanan itu. Nah, kemudian di sini alur datanya. Jadi data capaian yaitu realisasi volume keluaran, progres dan keterangan itu berasal dari aplikasi SAS dan atau aplikasi Sakti. Jadi kalau misalkan ada kementerian yang sudah menerapkan Sakti, mereka mengisi capaiannya itu di aplikasi Sakti. Bagi yang belum, mereka tetap mengisi di aplikasi SAS. Kemudian data dari aplikasi Sakti atau SAS itu nanti masuk di aplikasi Saiba. Nah, dari aplikasi Saiba masuk lagi di aplikasi Erekon LK, itu yang ada di KPPN. Nah, setelah data masuk di KPPN itu nanti ada semacam validasi ya. Data-data yang diinputkan oleh Satker itu ketika dicek itu data itu termasuk data yang wajar, maka di KPPN melakukan konfirmasi ya, data itu dikonfirmasi. Tapi ketika dikira data realisasi itu tidak wajar, maka di KPPN tidak mengkonfirmasi data itu.
Jadi yang perlu saya tekankan di sini, KPPN di sini hanya mengkonfirmasi data itu wajar atau tidak, seperti itu ya. Nah, kemudian data RVK itu nanti diformulasikan ya, diformulasikan nanti masuk di aplikasi Smart dan juga masuk di aplikasi IKPA. Nah, di sini perbedaannya adalah dari formula perhitungan. Untuk di aplikasi IKPA di parameter yang ke-13 itu yang dinilai adalah persentase konfirmasi capaian output ya. Jadi persentase output yang sudah dikonfirmasi. Akan tapi untuk formula di capaian keluaran Smart itu yang diambil adalah nilai realisasi dari capaian outputnya. Nah, di sini ada perbedaan formula dari sisi penilaian. Artinya di sini tidak ada irisan ya, karena masing-masing di DJA dan di JPP itu menggunakan formula yang berbeda. Nah, kemudian data itu masuk di aplikasi Smart yang nantinya di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember itu akan kita manfaatkan untuk otomatis masuk di form penginputan RVK bulanan. Nah, di sini cara pengisian RVK di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Ini nanti bisa jadi diterapkan juga di tahun 2021 ya, seperti itu. Nah, ini ada tulisannya per 16 November karena ini baru fix ya, baru bisa dibilang sempurna di tanggal 16 November 2020. Karena sebelumnya dari tanggal 1 Oktober itu kita masih menentukan semacam polanya gitu ya. Pola seperti apa, cara penginputan yang sesuai seperti itu, Pak. Nah, latar belakangnya di sini tentunya adalah single budget monitoring system yang artinya nanti bahwa data perhitungan RVK itu merupakan kombinasi antara RVK di bulan Januari sampai dengan bulan September dan juga data integrasi di bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke teknis penginputan realisasi volume keluaran di level Satker. Nah, mungkin kita mohon maaf karena di tanggal 1 Oktober ketika teman-teman ingin menginputkan realisasi volume keluaran itu tombol simpan di aplikasi Smart belum muncul ya. Itu kenapa belum muncul? Karena kita sedang memilih pola pengisian yang baru. Sembari menimbang-nimbang data yang dari SAS itu apakah sudah masuk di database kita atau belum. Nah, itu memang butuh diskusi yang sangat panjang antara kita di TIP dengan di EKP ya. Nah, akhirnya nanti di tanggal 16 tadi itu diputuskan menjadi formatnya seperti ini ya. Jadi ini tampilan di level Satker di pengisian realisasi volume keluaran. Nah, di sini pertama pastinya kan teman-teman Satker login ya dengan username dan password masing-masing. Kemudian pilih menu entry data. Kemudian pilih entry realisasi output. Nah, setelah itu nanti akan muncul program dan kegiatan dari Satker yang bersangkutan. Kemudian pilih salah satu kegiatan. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Ini tampilan penginputan realisasi volume keluaran. Nah, di kolom pertama di sini ada periode, yaitu bulan ya, karena pengisian RVK itu periodenya bulanan. Seperti itu. Kemudian di sampingnya ada nama outputnya. Ada lagi informasi pagu anggaran dan juga realisasi anggaran. Nah, data realisasi ini update setiap hari ya. Jadi kalau misalkan hari ini ada penyerapan SP2D, maka data itu akan masuk di aplikasi Smart paling lambat besok atau lusa, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya data integrasi capaian keluaran. Nah, ini adalah tempat data SAS, data capaian yang di SAS tadi ketika masuk di aplikasi Smart. Nah, di sini kondisinya masih kosong, artinya bahwa data capaian di SAS itu belum masuk di aplikasi Smart. Nah, kemudian data SAS itu terdiri dari realisasi volume keluaran, progres, dan keterangan. Nah, kemudian di kanannya ada yang namanya kolom koreksi, yaitu tempat teman-teman Satker untuk melakukan koreksi apabila data yang dari SAS itu kurang valid atau ingin diperbarui. Di kolom koreksi ada juga namanya koreksi RVK, koreksi progres, dan juga penjelasan. Kemudian ada kolom status dan juga pilih dan simpan. Jadi setelah diputuskan itu kondisi penginputan Oktober sampai dengan bulan Desember seperti ini ya. Jadi mulai dari tanggal 1 Satker sudah bisa melakukan penginputan di bulan tersebut.
Kemudian poin yang kedua, Satker bisa mengisi tanpa harus izin ke eselon 1. Jadi formatnya seperti di bulan-bulan sebelumnya. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi di slide yang selanjutnya. Ini ada yang namanya data delta. Nah, mungkin saya menjelaskan sedikit tentang perbedaan pengisian RVK di aplikasi SAS dan juga di aplikasi Smart. Kalau di aplikasi SAS itu pengisian RVK-nya itu di per bulannya itu adalah nilai akumulasi. Akan tapi di Smart itu nilai per bulannya adalah nilai bulan itu. Ya, di sini perbedaannya di situ. Oleh karena itu, ketika kita menarik data di SAS itu, kita harus memformulasikan lagi agar kita mendapatkan nilai bulan itu. Nah, ini sebagai contoh. Nanti data selisihnya itu kita namakan data delta ya. Nah, ini contohnya di sini ada capaian dari Satker ya. Capaian bulan Januari sampai dengan bulan Oktober itu masing-masing 10. Nah, ketika di aplikasi SAS, munculnya di aplikasi atau tampaknya di aplikasi itu adalah di Januari 10, di Februari 20, di Maret 30, di April 40, dan seterusnya sampai dengan bulan Oktober 100. Nilainya selalu naik karena yang diisikan adalah nilai akumulasi. Nah, berbeda dengan di data Smart, nilai yang diisikan adalah data bulan itu. Sehingga ketika teman-teman Satker mengisi di Smart itu, maka nilai yang tampak adalah Januari 10, Februari 10, Maret 10, dan seterusnya sampai dengan bulan Oktober. Nah, ketika cut off di bulan September, antara bulan September dan Oktober, seperti yang dijelaskan di latar belakang tadi bahwa data RVK yang diambil adalah data Smart di bulan Januari sampai dengan bulan September dan data integrasi bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Nah, data Oktober itu nanti formulanya seperti ini ya, yaitu data SAS di bulan Oktober yang nilainya 100 ya, yang berwarna oranye itu, yang merupakan akumulasi dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober, itu nanti dikurangi rekap data Smart dari bulan Januari sampai dengan bulan September ya, sehingga nanti kita dapatkan nilai realisasi output di bulan Oktober ya. Di sini kalau dilihat nilai rekap Oktobernya itu 100, kemudian dikurangi data Smart bulan Januari sampai dengan bulan September ya. Kalau di total jumlahnya adalah 90, sehingga nilai realisasi bulan Oktober adalah 10. Nah, nilai 10 ini nanti yang akan masuk di kolom delta. Nah, kita lanjut lagi, kolom delta ada di mana ya? Nah, di sini Pak. Ini kondisi ketika data SAS itu masuk di aplikasi Smart. Ya. Di sebelah kiri itu adalah data asli ya, data asli dari SAS-nya. Data asli ya. Jadi data asli itu ada di sebelah kiri di data integrasi capaian keluaran. Kemudian yang data yang di sebelah kanan, data koreksi, itu adalah data deltanya ya. Jadi bisa dibilang nanti itu di sebelah kiri nilainya pasti lebih besar daripada sebelah kanan, karena data asli itu adalah nilai akumulasi, sedangkan data delta adalah nilai bulan itu dengan formula yang sebelumnya. Seperti itu. Nah, di sini perbedaannya adalah untuk bulan Januari sampai dengan bulan September itu data integrasi itu tidak langsung masuk ke data koreksi. Akan tapi di bulan Oktober sampai Desember itu data integrasi langsung diisikan di kolom koreksi dan langsung hijau atau terkonfirmasi. Artinya di sini bahwa ketika teman-teman Satker mengisi dengan valid di aplikasi SAS, sebenarnya teman-teman itu tidak perlu melakukan perbaikan lagi di aplikasi Smart, karena data tersebut sudah valid dan tidak perlu action lagi di aplikasi Smart. Ya, apabila data sudah masuk seperti ini ya, data realisasi bulan Oktober, kita tunggu sampai tanggal 10 bulan November misalkan ya, tanggal 10 November belum masuk juga, tanggal 11 data itu belum masuk, tanggal 12 belum masuk, teman-teman bisa langsung melakukan pengisian ya, langsung melakukan pengisian di kolom koreksi seperti ini. Di sini ya, di kolom koreksi teman-teman langsung melakukan pengisian. Nah, nanti ketika teman-teman melakukan pengisian, terus kemudian di esok harinya atau lusa data SAS itu masuk, data itu tidak akan menggantikan data inputan teman-teman di Satker. Jadi, posisi yang lebih kuat adalah posisi data yang teman-teman Satker inputkan.
Seperti itu ya. Jadi jangan khawatir ketika misalkan data SAS itu belum masuk, teman-teman bisa langsung mengisi di kolom koreksi. Ya, data itu posisinya lebih kuat daripada data integrasi. Nah, nanti ketika kondisi seperti itu, maka data integrasi siapa yang keluaran itu nanti akan tetap terisi ya, yang sebelah kiri akan tetap terisi dengan data SAS, akan tapi data yang di kolom koreksi yang sebelah kanan itu tetap data yang teman-teman Satker inputkan, seperti itu. Karena isunya di sini adalah data yang di SAS itu memang agak lambat ya. Data Oktober itu baru masuk di bulan November. Itu karena ada semacam proses rekon yang ada di KPPN atau di DJPB, seperti itu ya. Nah, kemudian data SAS itu apakah bisa dikoreksi? Bisa. Artinya ketika data SAS sudah masuk di aplikasi Smart, ketika sudah terkonfirmasi hijau ini, teman-teman masih bisa memperbaiki. Ya tentunya dengan cara tinggal merubah kolom koreksi RVK, koreksi progres, dan penjelasan. Kemudian pilih dan juga simpan. Nah, ketika teman-teman sudah simpan itu, maka nanti di layer eselon 1 ya, layer yang lebih tinggi itu harus melakukan konfirmasi ulang. Apakah data yang diinputkan oleh Satker tadi sudah valid atau tidak. Seperti itu. Jadi yang bisa saya simpulkan di sini itu adalah data yang dari SAS itu otomatis masuk di aplikasi Smart dan otomatis terkonfirmasi. Nah, kemudian yang kedua, data yang masuk tersebut masih bisa dikoreksi sesuai dengan kebutuhan dari Satkernya tersebut. Seperti itu. Nah, mungkin itu paparan dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.